Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Danis di The Millennials. Kali ini saya mau bicara tentang gimana sih caranya beli properti untuk pemula. Jadi banyak banget pertanyaan yang masuk ke inbox kita. Nanya gimana sih kalau orang baru mau beli properti untuk pertama kalinya, apa sih step-stepnya. Jadi saya mau jelasin apa-apa aja stepnya. Berdasarkan pengalaman saya kerja di industri properti dan juga dulu pengalaman beli rumah, pertama tantangannya itu seringkali yang dihadapin adalah kalau kita bicara di lokasi kota besar, biasanya tantangannya atau kendalanya ada di budget. Kita pengen yang lokasinya prime, lokasinya strategis, tapi terbentur sama budget. Atau seringkali kita mau beli properti tapi uang atau dana DP-nya belum terkumpul. Atau ketika kita mau beli properti, uang dana DP-nya udah ada, rasio gaji berbanding cicilannya nggak sebanding gitu ya. Karena yang biasanya disetujui oleh bank itu antara gaji dan cicilan itu 1:3, itu baru bisa disetujui. Nah, saya sendiri karyawan dan bukan berarti karyawan itu nggak pernah bisa beli properti, tapi ada caranya. Nah, tahapannya sederhana sih sebenarnya. Yang pertama, memperoleh penghasilan itu dikelola, dikembangkan, dan lalu beli. Nah, kelihatannya gampang ya, tapi yang susah sebenarnya prakteknya. Jadi, yang pertama memperoleh penghasilan. Mungkin yang pertama obvious banget, sebelum kita bisa beli, ya kita harus kerja, harus bisa punya usaha, punya sesuatu untuk diperjualbelikan, punya dagangan, atau bisa jual jasa, apapun itulah. Yang penting kita punya penghasilan. Nah, gimana sih caranya kita memperoleh penghasilan? Teman-teman sebenarnya bisa cek video saya yang sebelumnya di cara beli properti sebelum usia 30 dengan gaji 5 juta. Kalau teman-teman udah bekerja sebagai karyawan, sebenarnya bisa juga menerapkan vertical atau horizontal learning. Maksudnya apa? Jadi kita kalau misalnya bekerja jadi karyawan, kita bisa pilih gitu ya, mau menekuni karir kita sehingga kedepannya kita punya peluang untuk peningkatan income, atau kita bisa cari kerja sampingan. Misalnya kita kerja di kantor, tapi pulang kantor kita juga ada usaha buka dagang sesuatu, atau kita sambilan jadi agent properti, agent asuransi, apapun itulah. Yang penting itu sesuai dengan kemampuan dan panggilan hidup kita. Nah, ini juga salah satu pengalaman teman saya yang cukup dekat juga. Jadi dia usahanya tadinya bisnis jual beli mobil, tapi karena jual beli mobil di tengah pandemi ini juga stuck, akhirnya dia jualan bakmi. Jadi usahakan selama kita dalam jalan hidup tuh jangan mengandalkan satu sumber penghasilan saja, tapi kita harus juga bisa buat berbagai macam sumber penghasilan. Jadi kita harus tingkatkan keahlian kita gitu ya, jangan mau kalah karena orang-orang di luar sana terus belajar, terus berkembang. Ini kita juga harus belajar terus. Kita harus cari peluang, di luar sana ada apa. Dan belajar dari orang lain yang lebih ahli juga. Yang kedua yaitu mengelola penghasilan. Setelah kita punya penghasilan itu harus dikelola tentunya supaya bisa berkembang. Selama saya 12 tahun kerja di properti, saya lihat persentase kenaikan gaji dibandingkan persentase kenaikan harga properti itu tidak sebanding ya. Gaji dulu mungkin pas awal-awal naiknya bisa agresif gitu ya, pas ekonomi bagus 10%, pas inflasi tinggi juga lumayan gitu ya. Tapi 2 tahun belakangan ketika ekonomi mulai melemah, apalagi pandemi ini, kenaikan gaji itu bahkan hampir banyak yang tidak naik gaji. Syukur-syukur ada yang nggak dipecat, masih dikasih kerjaan. Tapi properti harganya masih tetap naik gitu ya, primary. Walaupun memang tidak sedrastis seperti dulu gitu. Memang ada proyek-proyek tertentu yang tidak menaikkan harga, tapi secara overall saya lihat masih ada kenaikan. Ya mungkin di batas angka 5-10% gitu dalam setahun masih ada.
Nah, jadi saya mau rekomendasikan satu buku yang cukup bagus untuk mengelola penghasilan, yaitu The Richest Man in Babylon. Dalam satu babnya dijelaskan mengenai bagaimana kita harus belajar untuk membayar diri kita sendiri gitulah. Anggaplah kita punya penghasilan 100%. Buat teman-teman yang masih tinggalnya ngontrak atau ngekos gitu, seringkali kita penghasilannya habis duluan buat bayar listrik, buat bayar air, buat bayar kosan, buat bayar operator seluler, transportasi, buat beli kopi. Nah, itu sebenarnya sama sekali nggak ada yang habis buat diri kita gitu ya. Itu buat bayar orang lain semua. Nah, kenapa kita harus kelola ya? Karena kita harus belajar untuk menyisihkan untuk uang biar kita punya uang di masa depan gitu ya. Sisihkan sebagian penghasilan kita supaya kita punya uang di masa depan. Nah, teman-teman bisa lihat videonya lengkap, ada cara mengelola keuangan di sini, yaitu dengan cara budgeting. Singkatnya jadi gimana cara belajar membuat budgeting. Terus yang penting adalah konsistensi ya. Kita menerapkan budgeting itu di awal, habis itu ya harus dijalankan. Dan kita harus review gitu, mana yang berjalan dengan baik, mana yang tiba-tiba lepas kontrol, dan kita harus lakukan peningkatan atau improve, perbaikan terus-menerus. Yang ketiga, kita harus kembangkan penghasilan, karena kalau cuma didiemin aja nggak akan bisa berkembang. Teman-teman mungkin udah pernah sering dengar ya tentang efek compounding. Jadi anggaplah teman-teman punya uang gitu ya, 1 lembar tahun 2010, lalu diinvestasikan di salah satu instrumen investasi misalnya. Kemudian uang itu beranak, 1 tahun jadi 1 koin. Terus uangnya kan tetap ada, yang tadi 1 lembar. Tahun depan, si koin ini beranak kan, jadi punya koin kecil. Dan si uang kertasnya tadi beranak lagi, koin besar. Dan uang kertasnya tetap ada. Nah, prinsip compounding ini berlaku selama kita masih pegang dan kalau bisa kita terus tambahin gitu ya, tabungan investasi kita gitu. Jadi efek berlipat. Jadi seringkali orang itu nggak tahan ketika mau nabung atau investasi, melihat investasinya udah berkembang, terus dikit-dikit diambil. Nah, ini sebenarnya salah satu penyakit juga gitu ya. Jadi saya belajar selama 24 tahun saya menabung untuk dana DP rumah itu, uang tabungannya saya sama sekali nggak pernah ambil. Terus teman-teman juga jangan terjebak mitos gitu ya, investasi itu sama sekali bukan jumlah, tapi mengenai konsistensi. Dulu saya mulai menabung itu dari umur 3. Jadi saya nabung dari Rp200 per hari, itu saya terapkan secara konsisten, tiap hari saya jalankan. Dan kalau mungkin dengan uang sekarang itu setara dengan 10.000 atau 100.000 ya. 100.000 itu kalau di dalam jangka panjang kita bisa terapkan secara konsisten, itu juga punya efek compounding yang dahsyat gitu. Terus kita juga harus belajar gitu ya, tidak semua instrumen investasi itu cocok untuk semua orang. Karena setiap orang punya profil resiko yang berbeda-beda dan tidak semua orang punya itikat baik gitu ya. Karena sekarang misalnya banyak orang yang menganjurkan misalnya investasi di saham. Nah, tapi apakah orang itu punya niatan yang baik? Apakah orang itu benar-benar ngajarin atau ada udang di balik batu? Terus teman-teman juga harus bedakan gitu ya, ada investasi jangka pendek dan investasi yang jangka panjang. Yang jangka panjang itu biasanya lebih resiko dan umumnya kurang liquid. Walaupun nggak semuanya seperti itu ya. Tapi teman-teman harus punya profil resiko yang dicocokkan dengan musimnya teman-teman dan nggak bisa disamain dengan orang-orang lain gitu. Ada yang mungkin di usianya sekarang sudah menikah, harus membiayai keluarganya atau punya tanggungan, nggak bisa dipaksakan untuk investasi yang berisiko tinggi gitu, karena ada menanggung kebutuhan hidup yang banyak orang. Nggak apa-apa, nggak dipaksain. Yang penting kita udah berusaha lebih baik dibandingkan diri kita di tahun lalu gitu. Terus kesalahan yang sering kali terjadi adalah jangan investasi dengan dana hutang ya, apalagi pinjam orang lain. Karena investasi itu juga seyogianya ada resikonya gitu. Kalau kita
menanggungkan resiko itu kepada orang lain, terus kita nggak punya apa-apa yang mau dijaminin, terus gimana gitu? Bagaimana pertanggungjawaban kita terhadap orang lain itu? Kita hilang uang dan kita juga hilang hubungan. Nah, usahakan dengan investasi itu mulai dengan apa yang ada. Mulailah dengan even 100.000 sekalipun. Nah, yang keempat, step memilih propertinya. Jadi, kita harus cari tahu dulu nih, sebenarnya kita tuh mau beli properti apa sih tujuannya? Apakah kita mau beli untuk dipakai sendiri, untuk investasi jangka panjang, untuk warisan ke anak-anak mungkin, atau untuk disewain, untuk passive income. Nah, ini totally different ya, benar-benar beda. Kalau misalnya kita mau beli sendiri, ya kita nggak bisa terlalu picky gitu, kita nggak bisa mau semuanya, mau yang dekat dengan tempat kerja, mau yang dekat dengan saudara, lalu harganya terjangkau, yang nggak bisa gitu juga gitu. Tapi harus ada hal-hal yang dikorbankan, nggak bisa semua-muanya mau. Nah, beda ketika kita mau beli untuk investasi atau disewakan. Kita harus benar-benar selektif, harus benar-benar dapat yang good price, kalau perlu good bargain, dan juga emang prospektif untuk disewakan, atau prospektif ke depannya untuk jangka panjang. Yang pertama, yaitu harus pertimbangkan lokasi gitu ya. Ketika lokasinya nggak berkembang, itu akan sulit ke depannya untuk akan adanya peningkatan hunian, terus peningkatan capital gain-nya ke depan. Aksesibilitas ini penting. Jadi kalau lokasinya nggak strategis, nggak ditunjang dengan akses transportasi, ini kedepannya juga agak sulit berkembang. Apakah dekat dengan fasilitas umum, sekolah, rumah sakit, ataupun yang lain-lainnya gitu. Apakah kedepannya ini emang ada rencana tata kota atau dari pengembangnya untuk ngembangin fasilitas-fasilitas seperti ini. Memang tidak semua yang dekat dengan fasilitas ini bagus. Ada kalanya juga yang perumahan premium, yang kelas atas ini gak mau terlalu dekat dengan fasilitas-fasilitas yang seperti ini karena terlalu rame. Nah, beda-beda juga gitu. Nah, ini tergantung preferensi kita masing-masing. Ada juga yang lebih memilih dengan kedekatan dengan saudara atau keluarga atau relatif. Atau ada juga yang pilih dengan kedekatan dengan tempat kerja. Misalnya untuk daerah Jakarta, ada yang lebih memilih misalnya untuk beli apartemen yang dekat tempat kerja, dekat dengan CBD. Nah, yang paling penting adalah usahakan lokasi yang kita pilih itu benar-benar bebas banjir. Karena capek juga ya kalau misalnya ada banjir yang siklus, tiap tahun banjir kita harus angkat-angkatin barang, harus fungsi. Itu jadi extra cost tersendiri, belum lagi perawatannya. Nah, yang kedua yang harus dipertimbangkan yaitu budget. Teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya tentang cara menghitung kemampuan finansial untuk beli properti. Prinsipnya udah pernah saya jelasin sebelumnya, yaitu 335. Yang pertama adalah kita cicilan maksimal 1/3 penghasilan bulanan. Usahakan kita punya dana DP 30% dari harga rumah, dan maksimal harga rumah yang boleh adalah 5 kali penghasilan tahunan. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa cek kalkulator properti yang ada di video YouTube-nya. Terus kemudian teman-teman juga bisa pertimbangkan jenisnya, apakah mau rumah, apa mau apartemen, atau mau tanah. Nah, semuanya ini ada plus minusnya masing-masing gitu ya. Tentunya kalau misalnya mau dihuni ataupun investasi atau disewakan, semua punya keunggulan dan jeleknya masing-masing. Nggak bisa semuanya punya plusnya. Lalu pada saat beli rumah, apartemen, atau tanah pun juga ada pilihannya gitu. Apakah mau beli dari developer langsung, first hand, atau mau beli dari second, dari orang kedua, dari pembeli. Nah, kalau first hand, untungnya itu kita bisa dapat harga perdana. Terus kalau kita beli rumah apartemen, biasanya masih ada garansi. Entah itu 3 bulan atau 6 bulan. Terus biasanya ketika kita beli dari developer besar itu biasanya punya kerjasama dengan bank yang memungkinkan bunga KPR-nya jadi lebih murah dibandingkan kita beli yang secondary. Terus karena ada program-program juga, DP-nya biasa lebih ringan,
Tapi kadang kita harus menunggu kalau kondisi bangunannya inden. Sedangkan kalau kita beli second itu harganya seringkali tidak murah. Tapi kondisi sekarang ini di masa pandemi sekarang ini banyak banget properti yang justru terkoreksi di secondary. Banyak banget yang jual harga butuh uang ya. Jadi terutama yang rumah-rumah premium yang tadinya dijual 20 miliar, sekarang dijual separuhnya 10 miliar juga masih belum laku. Terus yang harganya tadinya beli perdana 2 miliar, sekarang dijual 1,2, banyak banget. Tapi jeleknya ketika kita beli properti second ini udah nggak ada garansi lagi. Terus unitnya kadang juga terbatas. Misalnya kita mau rumah yang view-nya hadap utara. Jika kita ditawarkan yang second, belum tentu rumah yang kita mau pilih itu atau ditawarkan itu sesuai dengan yang kita mau, hadap utara. Bisa aja hadapnya hadap selatan. Nah, umumnya yang unit second ini sudah ready atau siap huni. Nah, buat teman-teman yang punya pertimbangan apakah mau beli rumah second di pinggiran atau apartemen baru di pusat kota, bisa klik video yang sebelumnya, beli rumah di pinggiran atau apartemen di pusat kota. Karena ini sebenarnya perlu pertimbangan juga ya, terkait juga dengan status atau kondisi teman-teman sekalian. Apakah baru berencana mau menikah, mau huni, masih mau kerja di mana atau mau usaha. Untuk membuka pemikiran gitu ya, bukan untuk menjelek-jelekan atau mengarahkan. Keputusan kembali tetap di tangan teman-teman masing-masing. Nah, seperti yang saya ingatkan bahwa properti itu adalah cycle bisnis yang cyclical, punya siklusnya. Saat ini di tahun 2020-2021 ini kita sedang ada di masa slump. Jadi di mana penjualnya banyak banget, pembelinya hampir nggak ada. Nah, justru di saat ini teman-teman bisa lihat gambar yang di tengahnya itu adalah momen yang paling tepat untuk beli. Terutama buat teman-teman yang punya uang, ini justru saat yang paling tepat. Nah, teman-teman juga bisa cek di video saya sebelumnya kapan waktu yang tepat untuk beli properti. BI juga baru hari ini baru merilis dia menurunkan suku bunga acuan jadi 3,5. Dan ini adalah yang paling rendah sepanjang sejarah. Jadi sebenarnya ini udah masa yang paling tepat banget untuk beli properti. Kenapa? Karena bunga serendah ini nggak akan pernah ada lagi. Nah, jadi uang-uang yang tadinya disimpan di tabungan, dana deposito, dana yang mengendap, udah pasti harus ditarik keluar. Karena udah nggak bagus lagi kalau disimpan di tabungan, deposito gitu. Karena bunganya rendah banget, udah harus dipakai buat bisnis, buat beli properti, buat beli aset gitu, yang terutama yang harganya terkoreksi banyak dan punya potensi baik ke depan. Oke, itu saja dari saya tips beli properti buat pemula. Semoga berguna. Apabila dirasa sangat membantu, boleh share videonya ke teman-teman lain yang membutuhkan. Thank you dan salam The Millennials.